Salam dan bahagia. Saya Dwi Andriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofis pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman kolonial Belanda. Berkat jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Filosofis pendidikan nasional berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik dan mendidik hendaknya memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak, dan bertujuan untuk anak. Dengan kata lain, sebagai pendidik, kita hendaknya berhamba pada murid dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Sebab, jika anak didik sudah nyaman, maka akan memiliki perasaan yang senang, dan jika sudah senang, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan disesuaikan dengan sifat atau karakter asli masing-masing, lingkungan tempat tinggal, dan kearifan lokal anak. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya. Sebagai pendidik, kita harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, akan sangat tepat untuk kita membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Asas Trikon Pendidikan. Asas Trikon Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu berkesinambungan, dilaksanakan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi yaitu pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber. Konsentris yaitu pendidikan dikembangkan berdasarkan kepribadian diri sendiri, berpusat karakter budaya bangsa. Trilogi Pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu di depan menjadi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, yaitu di tengah membangun motivasi. Dan Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Pendidikan diharapkan dapat mengubah budi pekerti. Budi pekerti yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Berbagai program telah kami upayakan untuk diterapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Di antaranya,